Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, mari kita mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya dan juga kepada keluarganya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang sunnah dan larangan bagi orang yang junub. Sekarang insyaallah yang kita bahas mengenai at-tayammum, yaitu tayamum. Ya, pembahasan sedikit, kemudian mungkin akan sedikit membahas tentang requestan kemarin tentang judi, sedikit doang. Ya, judi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin. At-tayammumu qad arafta anna taharata takunu bil wudu'i au bil ghusli. Itu. Ini kata pengarang kitab, bahwasanya di sini dituliskan bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya bersuci itu takunu bil wudu', bisa dilakukan dengan berwudu, au ghusli, atau juga dengan mandi. Ya. Illa anta ba'dhan nasi qad la yajidul ma'i aslan kaman yusafiruna fi sahra, kecuali anna ba'da, bagi sebagian manusia tadi, qad la yajid, mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki daripada alma, yaitu adalah air. Aslahan kama yusafiruna, aslan itu yang biasa buat dia berwudu, karena dia sedang apa? Sedang musafir, dia nggak bawa air. Gimana kewajiban dia? Salatnya, terus membersihkan hadasnya dan sebagainya macam. Karena kan wudu atau membersihkan najas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, harus menggunakan air gitu. Bagaimana kalau misalkan sebagian dari kita itu tadi apa? Tidak memiliki air tersebut untuk bersuci. Walaysa ma'ahu minal ma'i illa ma yakfi li syurbihi. Nah, tadi kayak misalkan dia sebagai apa? Sebagai musafir yang dia nggak punya air, atau dia punya air tapi apa nih? Ma yakfi li syurbihi. Dia cuma cukup air tersebut buat minum. Maka kata sebagian tadi, bagi orang yang tadi tuh yang musafir, dia nggak punya air kecuali buat minum, dia boleh melakukan apa? Tayamum, buat tayamum. Atau wa ba'dan nasi qad yajidul ma'a walakin yamna'uhu minal wudu'ihi awil ghusli minhu mani'un minal mawadi'i misl mard. Atau ada seseorang yang dia tinggal di rumah, ada air di sekeliling tempat dia tinggal, cuma karena keadaan dia nggak bisa pakai air tersebut. Contohnya seperti orang yang lagi sakit, entah itu dia penyakitnya kayak penyakit kulit,
kusta atau sebagainya, yang kalau kata dokter nih, kalau kata dia pakai wudu pakai air bakalan apa? Menyebabkan parah penyakitnya. Penyakit apa yang nggak boleh kena air, kayak ini ya, apa namanya? Cacar apa tuh ya? Cacar api kali ya, nggak boleh kena air. Kalau misalkan dia kena air, maka akan tambah banyak itu. Maka boleh dia untuk apa? Mengganti apa? Alat untuk bersuci tadi yang tadinya pakai air, boleh pakai biturab, pakai debu. Fahina izin yazuzu lahu an yasta'milal turaba badalan minal ma. Tuh. Maka boleh tadi bagi siapa? Orang yang musyafir dan dia nggak membawa air. Untuk apa? Tayamum. Badalan minal ma, turaban, pakai debu buat pengganti air. Itu. Nah, atau buat orang yang sedang sakit, yang kalau misalkan kena tadi apa? Kena air tambah parah, maka dia boleh untuk memakai debu sebagai pengganti apa? Pengganti air itu. Nah, ini kalau misalkan di kita nih, kalau misalkan di kita debu yang ada di jalan mah kotor, itu bisa ada najis dan sebagainya. Jadi orang tua dulu mah dia apa? Nggalih tanah sekitarnya atau dalam-dalam lah, sekitar tanahnya agak merah, tanah tersebut dia Pak dijemur. Habis tanah tersebut dijemur, ditumbuk. Habis ditumbuk udah Pak disaring. Nah, tanah yang tadi disaring tadi ditaruh di gelas atau ditaruh di toples. Buat apa? Buat peranti kalau misalkan apa? Kalau misalkan ada keadaan genting. Kayak misalkan nggak punya air atau sakit, pakai itu apa? Pakai debu tadi. Itu. Nah, debu juga sama, nggak boleh dipakai sekitar 2 kali gitu. Kalau misalnya udah dipakai, yang tadi kejatuhan buang gitu. Nah, ini dijelaskan fatayammumu huwa isalut turabi illal wajhi. Nah, yaitu mengusap sebagian muka biturab dengan debu. Wayadaini, dan kemudian tangan nih sampai sikut. Set. Jadi tayamumah cuma apa? Cuma muka sama tangan. Nah, tapi kemudian apa? Membasuh atau bukan basuh ya, mengusap wajah dengan tadi dengan debu. Kemudian wayadaini, kemudian tangan kita nih diusap juga pakai debu, mahsusotan, dengan khusus berniat, wa huwa yakumul maqamul wudu, yaitu untuk menggantikan seharusnya wudu, wa yugsilu, atau mandi, fi ba'dil aslihin, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama begitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi baik dia apa? Hadas kecil, pakai apa? Pakai tayamum. Dengan cara dia ya tayamumnya sama. Nih, kan misalkan ini pakai nampan nih. Ada nampan, terus ada tanahnya nih yang udah disaring tadi, yang udah kayak debu. Taruh tangan kita di atas nama tadi, tek. Kemudian apa? Diketuk-ketuk 2 kali biar enggak terlalu tebel. Kalau misalkan tebel ceremot ntar jadinya. Nah, giniin. Wudu apa? Pas tangannya udah ditepuk-tepuk nih ke debu, diginiin biar ringan, biar pada jatuh. Set, setelah itu apa? Diusap ke muka. Set, udah sekali. Ya enggak, gini aja, usap ke muka. Kemudian langsung apa? Tangan. Enggak usah pakai 3 kali, enggak usah. Tangan. Tepuk lagi, tek-tek. Ringanin lagi. Dari tangan ini buat tangan kiri, kanan buat kiri. Set. Ini kan tadi ada nih debu. Dari ujung sini, set. Tuh. Jadi sekali doang nih. Terus kemana? Set. Kemana ya? Lupa. Set. Diputer ke sini. Set. Tuh. Nah, terakhir baru dah ke sini nih. Set.
yang jempol ketemu jempol gini. Jadi merata semua dalam satu ketukan. Yang ini buat belakang, yang ini buat depan. Set gitu. Putar kemari. Beres. Nah, itu tadi cara berwudu. Jadi kalau pakai tayamum. Jadi kalau misalkan tayamum nggak ada apa? Basuh hidung, kumur-kumur atau telinga atau kaki. Nggak ada. Cuma dua doang. Basuh muka sama tangan sampai sikut. Nah, itu tadi sekilas tentang wudu. Dan kemudian tentang apa yang berkaitan kemarin ya tentang judi ya, banyak dari segelintir manusia yang apa? Yang semua manusia kan kayak punya cita-cita gitu kan. Punya cita-cita, dan ada bagian orang yang mewujudkan cita-citanya dengan apa? Dengan ia bekerja keras, dengan tata cara yang diperbolehkan oleh Islam. Namun ada juga segelintir orang yang apa? Yang ingin cita-citanya, mengusahakan cita-citanya dengan segala cara, begitu. Tinggal kita memilih, termasuk dalam kekayaan, gitu. Kayak misalkan kita, kenapa judi itu dilarang? Karena sistemnya apa? Merugikan dan tidak pasti. Itu merugikan dan tidak pasti. Dan harta yang didapat dari judi adalah harta yang batil. Apa harta yang batil? Yaitu harta yang kalau misalkan kita nih secara pribadi mah ya orang bisa dipergunakan dengan apa ya? Dengan baik gitu. Jadi hasil judi nih buat santunan, ya kagak boleh, dosa. Tuh, hasil judi buat makan anak istri, ya boleh, haram. Astagfirullahaladzim. Buat makan dewek juga nggak boleh, haram. Begitu. Jadi efeknya nanti ke masing-masing apa? Ke masing-masing orang tersebut. Ya, kalau kata lagu Roma kan itu ya. Cari harta yang apa? Cari harta yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Tapi katanya jangan didengar gitu. Kalau kita berusaha untuk mencari rezeki, sesungguhnya rezeki itu sudah dicatat dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Tinggal yang belum ditentuin kayak amal ibadah kita dan sebagainya. Itu yang harus kita khawatirkan. Itu. Cuma kadang-kadang kitanya orang percaya, kitanya orang yakin apa? Atas kekuasaan Allah. Udah gitu doang. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.